Bab 1056, Pengaturan. Ada retakan di langit. Keretakan tersebut terhubung ke negeri 3000 anjing laut, dan para jenius sejati dari negeri 3000 anjing laut semuanya turun ke bumi pada saat ini. Melihat pemandangan ini, Julian tampak sangat serius. Akhir-akhirnya telah tiba. Suami. Mereka berdua berdiri di halaman villa. Sarah melihat celah di langit dan melihat beberapa sosok muncul dari celah itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Julian dengan erat, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Wajah ini, jadi kedatangan begitu banyak prajurit dari dunia lain jelas bukan kabar baik bagi bumi. Julian menghela nafas panjang. Saat ini, tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dulu. Julian sudah mengetahui hari ini. Banyak sekali persiapan yang dilakukannya untuk hari ini, namun ketika hari itu akhirnya tiba, ia menyadari bahwa semua persiapan yang dilakukannya sia-sia. Apa yang harus dilakukan? Sarah menarik Julian dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya juga tidak tahu. Kita seharusnya tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kita masih belum tahu seberapa kuat prajurit alien yang muncul kali ini. Kita hanya bisa menunggu dan lihat apa yang terjadi. Sarah mengangguk. Keduanya memasuki rumah bersama. Di dalam rumah, berkumpullah keluarga Hansel. Begitu Julian dan Sarah masuk, mereka dikelilingi oleh keluarga Hansel. Nicholas adalah orang pertama yang bertanya, Julian, Sarah, Anda harus tahu apa yang terjadi. Apa hujan hitam tadi malam? Ada retakan di langit pagi ini. Ada begitu banyak prajurit dari dunia lain. Apa-apa yang sebenarnya terjadi? Apakah segelnya sudah dibuka? Anggota keluarga Hansel lainnya memandang Julian dan Sarah, menunggu jawaban mereka. Keluarga Hansel sekarang juga merupakan keluarga pejuang. Karena mereka telah mengambil darah naga, kekuatan mereka masih sangat bagus. Bahkan jika Anda melihat seluruh dunia seni bela diri kuno, mereka dianggap sebagai keluarga yang sangat kuat. Oleh karena itu, keluarga Hansel mengetahui banyak informasi orang dalam. Mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang awam. Namun, mereka tidak tahu apa maksud hujan hitam tadi malam. Menghadapi keluarga Hansel, Julian tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, hujan hitam tadi malam adalah bencana alam, salah satu bencana sebelum segel dibuka. Artinya akhir benar-benar telah tiba. Julian mengatakan beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, mulai sekarang, saya tidak akan pernah meninggalkan rumah tanpa meninggalkan rumah. Kedua, mulai sekarang, buanglah semua uang yang ada di tangan Anda, gunakan untuk membeli makanan, dan menyimpan makanan. Ketiga, mulai sekarang berusahalah meningkatkan kultivasi Anda semaksimal mungkin. Karena di hari-hari terakhir, kekuatan dihormati dan tinju adalah raja. Julian berkata dengan sungguh-sungguh. Anggota keluarga Hansel terdiam setelah mendengar ini. Setelah sekian lama, Nicholas menghela nafas dalam-dalam. Hei, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dunia yang sangat baik bisa menjadi seperti ini? Akhir dunia akan datang begitu cepat. Oke, ada sesuatu yang sangat penting yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan tinggal di sungai lagi. Aku akan kembali ke kerajaan naga dulu. Apa yang harus dilakukan Julian sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk menstabilkan kerajaan naga dan mencegahnya runtuh. Pasalnya, dengan munculnya hujan hitam, rumah sakit di seluruh dunia menjadi penuh sesak hanya dalam satu malam, setidaknya puluhan juta orang meninggal secara tragis akibat virus tak dikenal tersebut. Di banyak negara dan wilayah, situasinya menjadi tidak terkendali. Dan ketika negara ini mengumumkan akhir dunia, tingkat kejahatan di seluruh dunia meningkat pesat. Julian sedang membangun ibu kota yang benar-benar aman dan damai. Dia tidak ingin hal ini terjadi di kerajaan naga. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan bertentangan dengan niat awalnya untuk mendirikan kerajaan naga. Suamiku, aku akan pergi bersamamu. Sarah menarik Julian dengan erat. Sekarang, dia ingin bekerja dengan Julian untuk mengatasi kesulitan dan bertahan di masa tersulit bagi umat manusia. Dia percaya bahwa semuanya akan berlalu. Semuanya akan baik-baik saja. Julian mengangguk. Kali ini, keduanya tidak membawa Vivi bersama mereka, tetapi meninggalkan Vivi di keluarga Hansel. Daxia sekarang relatif damai, jadi meninggalkan Vivi di keluarga Hansel di Jiangzhou tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Meski enggan melepaskan Vivi, saat ini keduanya tidak punya waktu untuk mengurus Vivi. Suatu hari kemudian, Julian dan Sarah muncul di Kerajaan Naga. Aula utama Istana Kerajaan Naga. Julian memanggil Rumah Abadi, dan memanggil King Kotake, Kevin, dan Kailin keluar dari Rumah Abadi. Ditambah 8 naga Kerajaan Naga, Ivan, Taraf dan lainnya. Lusinan pejabat senior dari Kerajaan Naga berkumpul. Julian duduk di depan aula, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, tujuan diciptakannya Kerajaan Naga adalah untuk mengatasi akhir dunia. Saya pikir akhir dunia akan terjadi di beberapa tahun, tapi aku tidak menyangka akhir dunia akan datang secepat ini. Ivan, bagaimana situasi di berbagai negara sekarang? Julian memandang Ivan dan bertanya. Karena dia masih belum mengetahui tentang beberapa hal di dunia internasional. Ivan adalah salah satu penanggung jawab Kerajaan Naga dan memahami situasi terkini di berbagai negara.
Ivan berdiri dan berkata, situasinya sangat serius. Hujan hitam tadi malam menghancurkan tanaman di seluruh dunia, dan hujan hitam mengandung virus yang sangat mengerikan. Siapapun yang dirasuki oleh hujan hitam akan menjadi 100% mati. 80% dari mereka terinfeksi virus tersebut. Kasus pada beberapa orang sangat ringan, seperti flu biasa, namun kasus pada beberapa orang sangat serius. Hanya butuh beberapa jam sejak virus ditemukan hingga kematiannya. Sejauh ini, sekitar 50 juta orang telah meninggal. Dan ini masih merupakan perkiraan konservatif. Statistik di banyak wilayah belum dikumpulkan. Situasinya mungkin lebih buruk, dan jumlah kematian mungkin telah melebihi 100 juta. Sekarang semua negara di dunia panik dan berada dalam kekacauan. Ivan berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia secara singkat berbicara tentang situasi umum setelah hujan hitam. Mendengar ini, Julian tampak sangat serius. Tampaknya penjaga itu benar, bencana ini akan membunuh setidaknya sepertiga atau lebih umat manusia. Ini akan menjadi angka yang sangat menakutkan. Ada mayat di mana-mana, dan menggunakan kata ini untuk mendeskripsikannya tidaklah berlebihan sama sekali. Selena bertanya, saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian berpikir sejenak dan berkata, ini adalah bencana alam. Bahkan jika Anda kuat, Anda tidak dapat mengubahnya. Sekarang kami tidak dapat berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah menunggu bencana alam berakhir. Julian memanggil para pemimpin utama kerajaan naga dan mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan beberapa hal. Pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan manusia yang terinfeksi virus. Virus mungkin sulit bagi pengobatan modern, tetapi bagi pejuang zaman dahulu, virus mungkin bukan apa-apa. Kedua, serukan seluruh umat manusia untuk memberitahukan mereka tentang akhir zaman yang akan datang, dan ceritakan keseluruhan kisahnya kepada umat manusia di bumi. Ketiga, publikasikan latihan bela diri kuno dan izinkan semua orang memasuki era latihan. Hanya dengan cara inilah umat manusia dapat bertahan dan berdiri teguh pada akhirnya. Setelah pertemuan sederhana, Julian secara pribadi menelepon Lan Ling, Dimitri, Surga, dan Raja Daxia, memberitahunya tentang rencananya dan mengumumkan teknik kultivasi serta mengizinkan semua orang untuk berlatih. Pendapatnya disetujui dengan suara bulat. Setelah memberitahu kepala negara, Julian menghela nafas lega untuk saat ini. Hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Bab 1057, datang ke pintu. Hari ini, Julian tinggal di kota naga sepanjang hari. Di kerajaan naga, dia tampak sedih saat mendengarkan berita yang datang dari seluruh dunia. Sore harinya, hujan hitam kembali turun dari langit. Karena kejadian tadi malam, pada siang hari ini, hampir tidak ada orang di jalanan di seluruh dunia. Mereka semua tinggal di rumah dan tidak keluar. Hujan hitam yang turun pada malam hari tidak terlalu merusak dibandingkan hari sebelumnya. Daxia, kota tertentu. Di jalur air antrian bawah tanah. Air hitam mengalir. Ada beberapa tikus di selokan, tikus-tikus itu terendam air hitam, ada yang mati, banyak bangkai tikus yang terapung di air. Beberapa sudut. Seekor tikus besar muncul. Tikus itu panjangnya 0,5 meter dan memiliki taring. Ini adalah tikus yang bermutasi. Karena terkontaminasi dengan air hujan hitam, virus tadi kenal memasuki tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bermutasi dengan cepat dan menjadi sangat kuat. Tiba-tiba ia melompat dan muncul beberapa meter jauhnya. Tubuh besar itu menghantam dinding saluran pembuangan, dan beberapa retakan langsung muncul di dinding. Pada saat yang sama, di seluruh dunia, banyak hewan yang bermutasi. Beberapa semut yang lebih besar dari sapi muncul. Beberapa hewan yang lebih besar dari bukit muncul. Semua hewan ini terinfeksi virus dan bermutasi dalam waktu yang sangat singkat. Sore harinya, sekitar jam 10. Julian sedang duduk di aula utama istana kerajaan naga. Bos. Saat ini, Kevin datang dengan cepat. Ada apa? Julian, yang sedang memikirkannya, bereaksi, melihat ke arah Kevin yang sedang berjalan dengan tergesa-gesa, dan bertanya, apa yang terjadi? Kamu terburu-buru. Kevin berkata, berita baru saja datang dari kerajaan Daxia. Sekelompok tikus muncul di Haisi. Tikus-tikus ini semuanya bermutasi dan menjadi sangat kuat. Mereka menimbulkan sensasi di Haisi. Tikus-tikus itu menimbulkan kekacauan di kota. Banyak bangunan hancur, dan ketika berita ini muncul, sedikitnya 50.000 orang telah meninggal. Mendengar ini, Julian tampak serius. Kevin melanjutkan, beberapa prajurit di Daxia juga bergerak dan mulai pergi ke Haisi untuk membunuh tikus-tikus yang bermutasi ini. Selain itu, banyak hewan yang bermutasi muncul di Daxia. Hewan-hewan ini bermutasi dalam semalam. Mereka menjadi jauh lebih kuat dan tubuh mereka juga menjadi jauh lebih besar. Sekarang, banyak hewan yang bermutasi muncul di Daxia. Terjadi kekacauan. Kevin membawa banyak berita. Hampir semua berita ini datang dari Daxia. Julian tidak dapat menyelesaikan masalah ini untuk saat ini. Dia bertanya, bagaimana situasi di kerajaan naga sekarang? Kevin berkata, situasi di kerajaan naga relatif stabil, karena tentara naga hitam semuanya adalah pejuang. Meskipun wilayah mereka sangat rendah, hujan hitam tidak berpengaruh pada mereka.
Kecuali 400.000 tentara naga hitam yang memasuki Immortal Mansion, yang lainnya dikirim. Berjaga-jaga di seluruh kerajaan naga, dan jika ada hewan abnormal yang muncul, mereka akan dibunuh dengan cepat. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Tampaknya kerja keras selama bertahun-tahun ini masih membuahkan hasil. Setidaknya ketika akhir itu tiba, kerajaan naga belum berada dalam kekacauan. Julian memerintahkan lagi, saya meminta warga kerajaan naga untuk tidak keluar begitu saja. Jika Anda perlu keluar dalam keadaan darurat, cobalah menghubungi tentara naga hitam di berbagai tempat dan pergi dengan bantuan tentara naga hitam. Ya. Kevin mengangguk, lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Begitu dia meninggalkan aula istana, Sarah masuk. Dia mengenakan gaun hitam, dengan rambut hitam panjang tergantung di belakang kepalanya, ciri-ciri halus, dan wajah yang sangat cantik. Sarah telah mendengar laporan Kevin di luar aula, dan dia juga mengikuti forum prajurit. Akan ada berbagai berita dari seluruh dunia di forum tersebut. Duduk di samping Julian, dia dengan lembut memegang tangannya. Sayang, jangan khawatir, semuanya akan berlalu. Saya harap begitu. Julian berbicara tanpa daya. Sekarang hanyalah permulaan. Hal ini sangat kejam sejak awal, dan dia tidak dapat membayangkan apa yang akan dihadapi umat manusia di bumi selanjutnya. Malam. Lewati dengan tenang. Keesokan harinya. Julian berdiri di depan pintu istana kerajaan naga. Langit masih diguyur hujan hitam, namun hujannya relatif ringan. Tanah ditutupi dengan air hitam, dan ada beberapa aura hitam yang samar-samar muncul dari dalam air. Aura hitam ini membubung ke udara, berkumpul di udara, dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Langit suram dan sunyi senyap. Julian hanya berdiri di luar aula, memandangi air hitam di tanah dan awan hitam di langit. Dia dapat dengan jelas merasakan nafas hitam ini beresonansi dengan tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan pori-pori di sekujur tubuhnya membesar, tanpa terlihat menyerap nafas hitam di dunia. Kekuatan fisiknya juga meningkat, tapi itu agak lambat. Dia tahu bahwa ini adalah berkah baginya. Namun, hal ini bukanlah kabar baik bagi manusia di bumi. Karena tidak semua orang seperti dia, dengan tubuh yang dibentuk kembali oleh monster, dan tidak semua orang seperti dia dan dapat menyerap kekuatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Suamiku, apa yang kamu pikirkan? Sarah datang dan berdiri di samping Julian. Julian memandangi hujan hitam, melihat beberapa tanaman di kejauhan yang terkikis oleh hujan hitam, dan berkata dengan lembut, saya sedang memikirkan di mana masa depan umat manusia. Saya sedang memikirkan alasan semua ini. Bagaimana saya bisa terus melakukan ini? Coba pikirkan, siapa yang memimpin ini? Julian punya banyak pertanyaan di benaknya. Namun, tidak ada seorang pun yang datang untuk menjawab pertanyaan di dalam hatinya. Ta. Saat ini, langkah kaki datang. Terdengar suara kaki yang menerjang hujan. Julian mendengar suara itu dan menoleh. Di kejauhan, seseorang datang. Laki-laki ini berjaket hitam dan bertopi bambu. Air hujan berwarna hitam jatuh menimpa tubuhnya, namun semuanya terhalang oleh topi bambu tersebut. Melihat orang ini, Julian memiliki firasat buruk di hatinya. Ini adalah istana kerajaan naga, tapi orang ini muncul diam-diam di istana. Dia menatap orang yang berjarak 100 meter. Pria berjubah hitam itu berjalan maju. 100 meter, 50 meter, 10 meter. Segera, Julian muncul 10 meter jauhnya. Dia melepas topi bambunya. Sebuah wajah terungkap. Ini adalah pria yang terlihat berusia 30-an, dia tidak tampan, dia memiliki wajah yang sangat biasa sehingga dia tidak akan menarik perhatian orang lain di tengah orang banyak. Siapa kamu? Julian memandang pria di depannya dan mengerutkan kening. Pria itu memandang Julian dan Sarah. Dia tampak tenang dan berbicara dengan lembut, dan suara yang sangat lembut terdengar, Julian, Sarah, kan? Ya. Julian tidak menyangkalnya. Namaku Yono. Pria itu berbicara dengan lembut. Julian mengangguk sedikit dan berkata, saya ingin tahu apakah Anda datang ke kerajaan naga kami. Ada apa? Yono berbicara dengan tenang dan berkata, saya berasal dari alam Chang. Mendengar kata-kata ini, Julian merasakan firasat buruk di hatinya. Yono melanjutkan, saya memiliki adik laki-laki bernama Putra Tuhan. Adik laki-laki saya datang ke bumi lebih dulu, tetapi dia gagal memenuhi harapan dan dibunuh oleh para pejuang bumi. Dia berbicara dengan tenang dan tanpa ekspresi apapun di wajahnya, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Bab 1058, Surat Perang. Kata-kata Yono mengejutkan Julian. Ketika dia mengatakan bahwa anak Tuhan adalah adik laki-lakinya, Julian menyadarinya dalam hitungan detik. Pria di depanku ada di sini untuk membalas dendam. Dia memandang Yono dan tidak berkata apa-apa. Yono juga melihat ke arah Julian, ekspresinya sangat tenang, dan dia berkata-kata demi kata, adik laki-lakiku kalah darimu karena dia tidak pandai belajar, dan aku tidak akan mengganggumu. Di mana kamu dan adik laki-lakiku berkelahi? Disitulah kita bertarung. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan surat tantangan dari jubahnya yang longgar dan melemparkannya ke Julian. Aku akan memberimu waktu seminggu untuk bersiap. Seminggu kemudian, akan ada pertarungan hidup dan mati di Gunung Busu.
Suara Yono menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang sama sekali. Julian memegang surat tantangan di tangannya. Surat tantangan kecil itu sepertinya berbobot 1000 pound di tangannya. Suami. Suara Sarah terdengar di telingaku. Baru kemudian Julian sadar dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah kakak laki-laki dari Putra Tuhan, dan dia juga murid dari orang terkuat di alam Chang. Putra Tuhan sudah sangat kuat. Untuk membunuh anak Tuhan, saya bekerja sangat keras, dan sekarang kakak laki-laki anak Tuhan ada di sini, tapi saya tidak tahu di level mana Yono ini berada. Julian tidak takut berkelahi. Namun, kini dia bahkan tidak mengetahui kekuatan musuhnya. Bagaimana cara bertarung? Saya di sini. Sarah berkata dengan lembut, bagaimana kalau aku bertarung untukmu? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu, masih ada 1 minggu sebelum pertempuran. Saya harus pergi ke ruang waktu dan berlatih di ruang waktu untuk jangka waktu tertentu untuk berusaha memasuki alam transenden. Julian sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Sekarang dia berada di puncak kesaktian tingkat ke-8, dia dapat membunuh anak Tuhan pada tingkat luar biasa kedua. Jika dia mencapai tingkat luar biasa, dia tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi orang kuat tingkat ke-4 yang luar biasa. Sarah tidak mengatakan apapun. Julian tidak tinggal lama dan segera berangkat, meninggalkan kerajaan naga hutan belantara selatan dan bergegas menuju Gunung Buzu di Daxia. Dia berencana mencari tempat rahasia di Gunung Buzu untuk memasuki rumah abadi dan mundur di rumah abadi. Awalnya, Sarah ingin mengikuti. Menurut rencana Sarah, jika Julian bukan lawannya, dia akan maju melawan Yono. Namun dia ditolak oleh Julian. Karena sekarang hari kiamat telah tiba, kerajaan naga tidak bisa hidup tanpa orang yang super kuat, dan kerajaan naga membutuhkan Sarah. Sarah tahu bahwa Julian peduli pada orang-orang, jadi dia tidak memaksakan diri dan tinggal di kerajaan naga untuk sementara. Dia berencana pergi ke Gunung Buzu untuk melihat situasi ketika Julian bertarung dengan Yono. Hampir sepanjang hari nanti, Julian muncul di Gunung Daxia Buzu. Di Gunung Buzu, sebuah kota muncul, disebut kota Huangtian, dinamai menurut nama orang kuat sebelumnya. Namanya kota Buzu. Dinamakan setelah Gunung Buzu. Kota Buzu telah menjadi tempat berkumpulnya para pejuang dari dunia lain. Sejak Huangtian terbunuh, para pejuang dari dunia lain menjadi sangat rendah hati dan tidak keluar begitu saja di kota Buzu karena mereka takut membuat marah Sarah dan dibunuh oleh Sarah. Namun saat hujan hitam turun, retakan muncul di segelnya, dan sejumlah besar prajurit dari dunia lain muncul, dan para prajurit dari dunia lain ini menjadi aktif kembali. Saat ini, di kota, baru saja datang kabar bahwa kakak laki-laki Putra Tuhan telah muncul. Nama orang ini adalah Yono. Kudengar dia pergi ke kerajaan naga dan menulis surat perang kepada Julian untuk membalaskan dendam Putra Tuhan. Pertempuran itu lokasinya di Gunung Buzu, dan waktunya 1 minggu lagi. Ya, saya dari alam Chang. Saya kenal Yono. Dia adalah murid luar biasa dari orang terkuat di alam Chang. Dia sangat terkenal di alam Chang. Dia menempati peringkat kedua dalam peringkat Qianlong tahunan alam Chang. Tapi dia dibandingkan dengan yang pertama, ada jeda lebih dari 10 tahun. Lalu di level manakah potensi tingkat kultivasi ini? Itu pasti sudah memasuki alam suci. Ya, konon segelnya telah dibuka kali ini, dan di antara para jenius yang muncul di bumi, yang terlemah adalah semua orang suci. Ada berita dari Sekte Master bahwa ciptaan besar akan segera muncul di bumi, jadi para jenius ini datang ke bumi satu demi satu, dengan tujuan untuk bersaing memperebutkan ciptaan ini. Di kota Buzu, semua orang mendiskusikan pertarungan antara Yono dan Julian, dan takdir yang akan datang. Semua orang tahu bahwa rejeki besar telah muncul, tetapi tidak ada yang tahu apa rejeki itu. Di luar kota, seorang pria muncul. Dia adalah Julian. Julian tahu bahwa pejuang dari dunia lain hampir selalu berkumpul di kota ini ketika mereka muncul. Tujuannya datang ke sini terutama untuk mengetahui kekuatan Yono yang sebenarnya. Sebelum memasuki kota, menarik banyak perhatian. Itu Julian. Mengapa dia ada di sini? Begitu Yono memberinya surat tantangan, dia datang ke kota Buzu. Apakah dia ingin mati? Banyak orang memandang Julian dan menunjuk. Karena Julian sangat terkenal di dunia, dan banyak pejuang dari dunia lain mengetahui keberadaannya. Di gerbang kota, beberapa orang memasuki kota. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, berpenampilan sangat tampan, berjubah putih, anggun, dengan pedang panjang di pinggangnya, di belakangnya terdapat beberapa wanita cantik. Pria berjubah putih itu juga mendengar perbincangan banyak orang di sekitarnya, sehingga mau tak mau dia berhenti dan berbalik untuk melihat. Tuan muda. Seorang wanita di belakangnya berkata, kabar yang saya dengar dari Genji adalah bahwa pria yang datang ke sini bernama Julian. Dia sangat terkenal di muka bumi. Dia bisa dikatakan sebagai guru kedua di muka bumi, dan orang nomor 1 di bumi adalah istrinya. Pria berjubah putih itu mengangguk sedikit dan berkata, meskipun manusia di bumi semuanya berdosa, sebelum pergi, guru menyuruhku untuk berteman dengan manusia di bumi selama aku bisa, dan jangan pernah bermusuhan dengan manusia di bumi. Teratai, coba saja kedalaman pria ini dan lihat apakah dia layak untuk dikencani. Ya. Wanita berpakaian warna-warni itu mengangguk. Dia berdiri dan menghalangi jalan Julian yang mendekat. Julian berhenti,
memandang wanita yang menghalangi jalan, mengerutkan kening, dan bertanya, apakah ada yang salah? Lotus mengatupkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, ketika saya pertama kali datang ke bumi, saya mendengar tentang nama Tuan Viser. Saya bertemu dengannya hari ini. Dia memang sangat tampan. Bagus sekali. Ekspresi Julian melembut. Namun, saat Julian melonggarkan kewaspadaannya, Lotus tiba-tiba mengambil tindakan. Dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di depan Julian. Kecepatan serangannya begitu cepat sehingga Julian tidak bisa bereaksi. Dia hanya melihat kilatan bayangan sebelum tubuhnya terkena telapak tangan, dan tubuhnya terlempar. Setelah terjatuh ke belakang puluhan meter, dia melakukan tendangan voli sebelum berdiri kokoh. Setelah dia berdiri teguh, dia menatap Lotus yang sedang mengambil tindakan. Dan Lotus telah berjalan menuju pria berjubah putih, dengan sedikit rasa hormat di ekspresinya, dan berkata, Guru, kekuatan Julian cukup bagus. Dia dapat mengambil telapak tangan saya tanpa terluka. Ini adalah bumi di mana spiritual energinya hampir punah, sungguh menakjubkan. Pria berjubah putih itu mengangguk sedikit, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berjalan menuju Julian. Dengan senyuman di wajah tampannya, dia berkata, Saudara Viser, saya benar-benar tidak bermaksud begitu, anak buah saya ceroboh. Saya minta maaf kepada Anda. Halo, nama saya Bensu, dari Alam Yuan. Bensu berinisiatif menunjukkan kebaikannya. Julian menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dan ini masih di bumi di mana energi spiritual telah menghilang. Jika ini ditempatkan di dunia Yuan, pencapaian Julian akan jauh dari ini. Bab 1059. Alam. Bensu menyukai potensi Julian. Selain itu, sebelum pergi, tuannya memperingatkannya bahwa dia tidak akan bermusuhan dengan para pejuang bumi jika dia bisa menghindari mereka, dan dia harus berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan mereka jika mereka bisa. Alam Yuan adalah salah satu dari 3 eksistensi teratas di negeri 3000 anjing laut. Ini tidak sebanding dengan Alam Chang. Dari segi ranking, Alam Chang bahkan tidak bisa masuk peringkat 100 besar. Dunia berbeda, dan kekuatan para beku juga berbeda. Kekuatan Julian juga melebihi ekspektasi aslinya. Dia sebenarnya mampu melakukan salah satu jurus bawahannya tanpa terluka. Julian memandang Bensu dan pria tampan di depannya, dan tersenyum ringan. Bensu berinisiatif untuk meminta maaf, dan ia tidak lagi marah karena anak buah Bensu menyerangnya. Bensu memandang Julian dan bertanya, Saudara Viser, kota Busu ini tidak dapat menampung Anda sekarang. Apakah Anda punya urusan untuk datang ke kota Busu? Dengarkan saya, jika tidak ada yang serius, cobalah untuk tidak pergi. Sekarang kota Busu bukan lagi kota Busu seperti sebelumnya. Pengingat niat baik. Tujuan utama kunjungan Julian ke kota Busu adalah untuk mengetahui kekuatan Yono. Tak disangka, di gerbang kota, ia bertemu dengan Bensu. Tampaknya Bensu tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Apalagi dia juga bisa menebak kalau Bensu sangat kuat. Karena salah satu anak buah Bensu bisa menghajarnya. Saya datang ke kota Busu bukan untuk masalah besar. Hanya saja Yono dari Alam Chang memberi saya tantangan, meminta saya bertarung sampai mati di Gunung Busu dalam seminggu. Alasan utama saya datang ke sini adalah untuk mencari tahu tentang kekuatan spesifik Yono. Julian menceritakan tujuannya. Bensu tersenyum dan berkata, mudah. Saya akan mengirim seseorang untuk memeriksanya untuk Anda. Bensu berkata sambil memberi isyarat mengundang dan berkata, ikutlah ke kota bersamaku dulu, ikuti aku, menurutku tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Dia mengatakannya dengan mudah. Dari kalimat tersebut terlihat bahwa ia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Julian juga tidak menolak. Dia mengikuti Bensu dan berjalan menuju gerbang kota bersama. Sebelumnya, ada penjaga di gerbang kota. Namun, sejak kematian Huang Tian, tidak ada yang memimpin penjaga, sehingga para penjaga ini bubar. Akibatnya, kota Busu kini tidak memiliki penjaga untuk melindunginya, namun meski begitu, tidak ada yang berani berkeliaran di Busu. Kota. Sangat mudah untuk memasuki kota Busu. Kota Busu, sebuah restoran. Julian dan Bensu duduk di dekat jendela. Bensu membawakan anggur berkualitas untuk menghibur Julian. Julian tidak tahu apa yang Bensu ingin lakukan dan mengapa dia begitu baik padanya, tapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia minum anggur dengan tenang dan melihat keluar jendela ke beberapa prajurit dari dunia lain di jalan masuk linglung. Saudara Viser. Bensu tiba-tiba berbicara. Julian bereaksi dan memandang Bensu. Bensu tersenyum dan berkata, tahukah kamu berapa banyak orang dengan akar spiritual tertinggi yang akan lahir di bumi pada era ini? Julian mengangguk dan berkata, ya, saya pernah mendengarnya. Bensu bertanya, apakah kamu pernah melihat orang seperti itu? Setelah Julian melirik Bensu, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak. Bensu berkata, sangat mudah untuk membedakan orang-orang seperti itu. Ada 4 binatang yang membawa keberuntungan di bumi. Selama seseorang meminum darah dari 4 binatang yang membawa keberuntungan, orang yang bisa menjadi iblis adalah akar spiritual tertinggi. Saya juga bertanya, sepertinya ini yang terjadi pada istrimu Sarah. Jantung Julian berdetak kencang. Dia tidak menyangka Bensu akan mengetahui segalanya tentang dirinya hanya dalam 1 hari di bumi.
Dia tidak tahu niat awalnya, dan sekarang dia hanya bisa bertindak bodoh. Saya tidak tahu tentang ini. Beberapa tahun yang lalu, istri saya meminum darah binatang yang membawa keberuntungan dan dia memang berubah menjadi iblis. Namun dalam beberapa tahun terakhir, situasi ini pada dasarnya telah hilang. Istri saya seharusnya tidak menjadi yang disebut akar spiritual tertinggi. Bensu juga secara kasar mengetahui dari kata-kata Julian bahwa Julian takut padanya. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya tidak bermaksud jahat. Saya tahu bahwa istri Anda sekarang adalah guru nomor 1 di dunia dan dapat membunuh biksu yang luar biasa. Istri Anda sangat kuat, dia pasti akan menarik perhatian banyak orang, dan di beberapa tempat tertutup, terdapat beberapa tradisi yang sangat kuno, dan keturunan dari tradisi ini telah menerima perintah kematian untuk membunuh jenius spiritual tertinggi yang lahir di bumi. Mengapa? Julian bertanya dengan bingung, mengapa Anda ingin membunuh orang dengan akar spiritual tertinggi yang lahir di bumi? Bensu menjelaskan, karena ortodoksi ini adalah mereka yang ikut serta dalam membunuh para pengkhianat bumi. Mereka khawatir kejeniusan dari akar spiritual tertinggi bumi akan tumbuh dan mengancam status mereka. Julian juga memiliki pemahaman umum tentang para pengkhianat. Namun, bahkan Momo, yang berasal dari dunia iblis, tidak tahu apa yang terjadi di sini. Dia yakin Bensu tidak tahu banyak tentang hal itu, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak. Bensu mengingatkan lagi, sebaiknya kamu berhati-hati, terutama ingatkan istrimu, jangan muncul jika bisa. Saat ini, kamu tidak boleh muncul. Meskipun dia sangat kuat sekarang, biksu yang muncul di bumi kali ini, mereka semua benar-benar jenius dari tanah tertutup, dan Yono yang memberikan tantangan kepadamu bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan seorang jenius sejati. Mendengar ini, Julian terdiam. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Segera, orang-orang yang diutus oleh Bensu kembali. Tuan muda. Seorang wanita cantik mendatangi Bensu dan berbicara dengan lembut. Bensu mengangguk sedikit dan berkata, jika kamu menemukan sesuatu dalam penyelidikan, katakan saja padaku. Ya. Wanita itu mengangguk, lalu menatap Julian dan berkata, Tuan Visser, saya sudah pergi untuk memeriksanya. Pria bernama Yono ini berasal dari alam Chang. Dia adalah murid dekat dari pria paling berkuasa di alam Chang. Dia juga merupakan kakak laki-laki dari anak Tuhan. Kamulah yang membunuh anak Tuhan, dan dia memberikan tantangan kepadamu kali ini terutama untuk membalaskan dendam anak Tuhan. Dan Yono juga sangat kuat. Dia telah memasuki alam suci, dan sudah berada di tingkat kesucian ketiga. Kekuatannya jauh lebih unggul dari milikmu. Kamu hampir tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran ini. Setelah mendengar ini, Julian tampak serius. Memasuki tingkat kesucian ketiga. Keadaannya saat ini berada di puncak kekuatan supernatural tingkat 8. Di luar kekuatan supernatural ada transendensi. Ada 6 tingkat transendensi, dan yang di atasnya adalah tingkat kesucian. Adapun tahapan menjadi orang suci, Julian belum mengetahuinya, tetapi dia sekarang tahu bahwa kekuatan Yono berada di tahap ketiga untuk menjadi orang suci. Rana ini jauh lebih kuat darinya. Bagaimana cara dia bertarung? Bahkan jika dia bisa pergi ke ruang waktu dan mempercepat budidayanya di ruang waktu, waktunya terlalu singkat, dia tidak akan bisa mengejar Yono. Bensu tersenyum tipis dan berkata, pada tahap ketiga kesucian, saya memang jauh lebih kuat dari Anda. Saudara Visser, coba saya lihat. Dalam kompetisi ini, Anda harus mengakui kekalahan. Akui kesalahan Anda kepada Yono dan minta maaf. Saya percaya itu, dia tidak akan mengambil nyawamu. Bensu tersenyum dan memberikan pendapatnya. Hush. Julian menarik napas dalam-dalam. Melihat ke arah Bensu, dia bertanya, Guru Bensu, Anda berasal dari tanah tertutup yang kuat. Anda harus mengetahui alam biksu dengan sangat baik. Ada beberapa tahap untuk menjadi orang suci. Apa alam setelah menjadi orang suci? Apa itu? Keadaan sebenarnya dari tanah yang tersegel. Seberapa kuatkah orang yang kuat? Julian menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Bensu melirik ke arah Julian dan berkata dengan jujur, ada 9 tahap untuk menjadi orang suci. 1 tingkat lebih kuat dari tingkat pertama, dan 1 tingkat lebih menakutkan daripada tingkat pertama. Setelah memasuki tingkat kesucian ke-9, Anda akan mencapai alam Dharma. Setelah Anda mencapai tingkat ini, Anda dapat mengembangkan Dharma Anda sendiri. Alam ini memiliki 3 tingkatan. Setelah alam Dharma datanglah alam kesengsaraan. Setelah alam kesengsaraan, akan ada negeri dongeng. Saat ini, dalam beberapa tradisi kuno di tanah tertutup, ada orang-orang kuat dari negeri dongeng yang memegang komando. Mendengar ini, Julian tampak serius. Benar-benar tidak ada habisnya dalam berkultivasi. Wilayahnya terlalu lemah, terlalu lemah. Hah. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia bertanya, berapa perkiraan tingkat kekuatan para jenius yang pergi ke bumi untuk memperjuangkan penciptaan kali ini? Bensu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini tidak begitu jelas, karena semua tempat yang tersegel semuanya terisolasi, dan saya tidak tahu kekuatan spesifik dari para jenius di tempat tersegel lainnya. Bab 1060, Momo muncul. Bensu benar-benar tidak mengetahui kekuatan para jenius dunia lain. Apalagi dia baru saja datang ke bumi dan tidak punya waktu untuk bertanya. Setelah datang ke bumi, dia hanya menanyakan tentang beberapa orang dan benda di bumi. Bagaimana dengan duniamu?
Julian memandang Bensu dan bertanya. Maksudmu alam Yuan? Bensu tersenyum dan berkata, saya tahu betul situasi di alam Yuan. Julian mendengarkan dengan seksama. Bensu menjelaskan, tuanku berkata bahwa orang yang berusia kurang dari 100 tahun dapat berpartisipasi dalam penciptaan yang akan muncul pada bencana pertama di bumi. Namun, setelah mereka berusia lebih dari 100 tahun, mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing demi ciptaan ini. Dengan kata lain, para beku yang muncul di bumi kali ini semuanya berusia di bawah 100 tahun. Dan di alam Yuan, orang-orang terkuat yang berusia di bawah 100 tahun seharusnya sudah mencapai. Bensu berpikir sejenak sebelum melanjutkan, kamu seharusnya mencapai alam Dharma dan mengembangkan Dharma. Kata-katanya mengejutkan Julian. Alam Dharma. Apakah ada pejuang alien yang muncul di bumi kali ini yang begitu kuat? Kekuatan supernatural tingkat ke-9, transendensi tingkat ke-6, kesucian tingkat ke-9, dan kemudian alam Dharma. Dan kekuatannya saat ini hanya pada kekuatan supernatural tingkat ke-8, dan bahkan belum mencapai kekuatan supernatural tingkat ke-9. Di atasnya, ada transendensi dan kesucian. Seberapa menakutkankah orang kuat di alam Dharma? Saya khawatir saya bisa dibunuhnya berkali-kali dengan satu jari. Bensu melihat ekspresi serius Julian, tersenyum, dan berkata, hanya ada sedikit orang yang dapat mencapai alam Dharma pada usia 100 tahun. Bahkan di dunia Yuan, mereka adalah eksistensi teratas. Saya pikir segel lainnya di sana seharusnya tidak banyak orang yang telah mencapai tingkat ini di negeri ini. Mereka yang telah mencapai tingkat ini pada dasarnya memenuhi syarat untuk meraih ciptaan, dan sebagian besar orang jenius berada di alam kesucian. Dengan penjelasan ini, Julian menghela nafas lega. Hanya beberapa orang. Namun, jika segelintir orang ini bisa menjadi musuh manusia di bumi, maka manusia di bumi bukanlah tandingannya sama sekali. Kini, ia hanya berharap para jenius papan atas ini hanya memikirkan takdir yang akan datang dan tidak memikirkan manusia di bumi. Terima kasih sudah memberitahuku. Julian berdiri, mengepalkan tangannya, dan berkata, sampai jumpa lagi. Bensu memandang Julian dan bertanya, apakah Anda benar-benar akan melawan Yono dalam beberapa hari? Tahukah Anda bahwa perbedaan level berarti dunia dengan perbedaan kekuatan, dan level antara Anda dan Yono sangat besar? Ada terlalu banyak, dan ini adalah celah yang tidak dapat dijembatani oleh kekuatan magis apapun. Terima kasih sudah mengingatkanku, aku tahu bagaimana melakukannya. Julian meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Dia segera meninggalkan kota Busu. Dia sudah berpikir jernih bahwa dia harus pergi ke pertempuran ini. Jika dia tidak pergi, Yono akan mengincar kerajaan naga, dan kerajaan naga tidak akan mampu menanggung balas dendam ini. Julian. Begitu Julian meninggalkan kota Busu, sebuah suara terdengar. Julian mendengar suara itu dan menoleh. Di kejauhan, seorang pria berjalan cepat. Dia mengenakan jubah putih, berambut panjang, sangat tampan, berkulit putih, dan lebih cantik dari seorang wanita. Momo. Julian sedikit terkejut saat melihat orang itu datang. Orang yang berjalan tidak lain adalah Momo dari klan iblis. Momo berjalan dengan cepat dan muncul di depan Julian. Dia menatapnya dan bertanya, lebih dari 2 tahun yang lalu, saya kembali mundur. Saya berencana untuk lakukan dalam 3 tahun. Saya kembali untuk merebut rumah abadi, tetapi sejak saya mengetahui tentang kedatangan ciptaan pertama, saya tidak sabar untuk kembali, tetapi saya menemukan bahwa rumah abadi telah berpindah tangan, tetapi tidak satu-satunya orang di dunia yang tahu tangan siapa itu. Julian mengangguk dan berkata, ketika saya muncul, rumah abadi telah diambil oleh orang lain. Saya tidak tahu di tangan siapa rumah abadi itu berada. Ya. Momo memandang Julian dengan tidak percaya dan berkata, saya memeriksa dan menemukan bahwa waktu ketika rumah abadi berpindah tangan kira-kira pada waktu yang sama ketika Anda muncul, dan itu juga mirip dengan saat Anda membunuh putra Tuhan. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Julian meliriknya dan berkata, mengapa, menurutmu rumah abadi ada di tanganku? Momo berkata, aku bukan musuhmu, kenapa kamu begitu mewaspadaiku? Meski itu ada di tanganmu, aku tidak akan mengatakan apa-apa, hanya mengucapkan selamat padamu. Tidak di tanganku. Julian menggelengkan kepalanya lagi. Sekarang, dia tidak bisa mempercayai siapapun dan harus tetap waspada terhadap siapapun. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Momo tidak bertanya lagi tentang masalah ini. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, saya mendengar bahwa kakak laki-laki putra Tuhan, Yono, telah mengeluarkan surat tantangan kepada Anda. Apakah Anda akan bertarung? Mendengar ini, ekspresi Julian menjadi serius, dan setelah beberapa detik, dia mengangguk perlahan dan berkata, saya harus pergi berperang. Jika Yono mengambil tindakan terhadap kerajaan naga saya karena masalah ini, konsekuensinya akan sangat serius. Tapi, tahukah kamu kekuatannya? Aku tahu. Kamu tahu kamu masih pergi. Tidak ada yang bisa kulakukan mengenai hal itu. Julian menghela nafas dan berkata, saya tahu bahwa wilayah saya jauh berbeda dari Yono, tetapi saya membunuh anak Tuhan, saya menyebabkan bencana ini, dan saya tidak ingin manusia yang tidak bersalah di bumi dikuburkan bersama saya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Momo tersenyum dan berkata, ada juga beberapa jenius dari klanku yang telah muncul di bumi. Aku akan membantumu. Mendengar ini,
Julian melirik ke arah Momo. Momo adalah iblis dan musuh dari 3.000 tanah tertutup. Identitas Momo belum terungkap dan orang luar mengetahui bahwa dia dekat dengan iblis, maka dia akan benar-benar mendapat masalah. Terima kasih atas kebaikanmu. Julian dengan sopan menolak. Untuk saat ini, lebih baik menjaga jarak tertentu dari iblis. Selamatkan diri Anda dari masalah. Julian tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Momo melihat ke arah Julian pergi, mau tidak mau menyentuh hidungnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, anak ini memiliki sedikit tulang punggung, jadi agak sulit untuk memenangkan hatinya. Mungkin dia satu-satunya yang pernah mengalami situasi yang benar-benar putus asa dan tidak punya jalan keluar lain, bisakah kamu benar-benar bergabung dengan klan kami? Tuan muda. Begitu Julian pergi, seorang pria berjubah hitam datang dari kejauhan dan muncul di depan Momo. Pria itu tingginya sekitar 1,8 meter dan cukup tampan. Namun, ada beberapa tanda hitam yang tidak diketahui di wajahnya, yang membuatnya terlihat sedikit garang. Momo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke arah kiri Julian. Dia tidak melihat ke arah pria yang datang. Dia hanya mengangguk ringan, iya. Tuan muda, beberapa orang paling berbakat di dunia kita telah datang ke bumi. Momo bertanya dengan tenang, siapa saja yang ada di sini? Tidak banyak di sini, tapi mereka semua benar-benar jenius dan orang kuat sejati. Apakah Nemo itu ada di sini? Momo bertanya, dia di sini. Pria berjubah hitam berkata, dia tidak sederhana. Dia telah berlatih keras dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Saya mendengar rumor bahwa dia telah mengembangkan Dharma ke tingkat ketiga. Dengan kekuatan seperti itu, dia seharusnya dianggap tak terkalahkan di bumi hari ini. Dharma telah berevolusi ke tahap ketiga. Momo kaget mendengarnya, dan langsung bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan kakak senior? Pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bawahan saya belum pernah melihat 3 pembunuhan tertinggi selama beberapa tahun ini. Saya tidak tahu di mana 3 pembunuhan tertinggi berada. Namun, 3 pembunuhan tertinggi mampu menghancurkan Nemo saat itu. Dibandingkan dengan 3 pembunuh terkuat, kemampuan membunuh tidak kalah dengan Nemo. Bersambung.